wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek coaching mulai dari observasi dan pasca observasi. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Wahdania Sima. Yang saya hormati pengajar praktek Bapak Eko Kolosohi, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 6 UL Amri SPD dari SDN 08 Kubu Tanjung. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, kebetulan ada rekan guru saya di sebelah kanan. Silakan Bu, perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Sylvia. Saya rekan kerja sesama guru dengan Bapak Guru Amri, Ya. dan saya sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budaya negeri di SDN 08 Amri. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Amri. Hari ini Amri akan melakukan pasca observasi sama Ibu. Ibu, hari ini Ibu enggak sibuk kan? Oh enggak, sekarang lagi jam kosong masuk kelas. Tadi udah masuk pagi. Nah sekarang alhamdulillah ke kosong ngajar di kelas. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini bisa Amri melakukan observasi sebelum observasi yang dimulai ya. Ya, bisa. Jadi rencana Ibu ini observasinya mau kapan Bu? Observasinya itu besok. Besok? Tanggal 25 Januari ya. Ya, berarti Pak Amri nanti akan melakukan observasi di ruangan beliau itu besok hari Rabu tanggal 25 Januari 2022. Nah, Ibu, kita ngomong santai saja. Ini pembicara kita nanti ada beberapa pertanyaan untuk Ibu melakukan observasi di kelas nanti. Nah, jadi Ibu kan kebetulan beliau adalah guru agama. Nanti Ibu mengajar kelas berapa Bu? Itu mengajar di kelas 4. Mengajar ke kelas 4. Jadi ada beberapa pertanyaan persiapan nanti untuk observasi. Yang pertama Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas nanti yang pembelajaran agama? Yang di kelas 4 itu Ya. ya Amri. Di sini kita akan mengambil materinya tentang akhlak. Akhlak. Akhlak itu tentang perilaku angkuh dan sombong. Perilaku semua. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengetahui apa ciri-ciri sifat angkuh dan sombong. Kemudian bagaimana cara menjauhi sifat angkuh dan sombong, dan kemudian mengetahui azab bagi orang yang memiliki sifat angkuh dan sombong. Berarti materinya nanti yang akan diujikan nanti adalah tentang akhlak ya, tapi difokuskan terhadap sombong kan? Perilaku angkuh dan sombong. Perilaku aku dan sombong. Nah, itu yang nanti yang Ibu jadikan tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi nanti harapan Ibu nanti setelah Ibu mengajarkan tentang materi ini, apa harapan Ibu untuk siswa nantinya? Yang harapan kita ya tentu bisa siswa itu menjadi lebih baik ya, itu yang pertama ya. Nah kemudian dapat siswa itu dapat menjauhi menjauhi sifat perilaku angkuh dan sombong. Mereka sudah tahu ciri-cirinya apa, kemudian bagaimana cara menjauhinya dan azabnya. Tentu setelah pembelajaran kita harapkan siswa ini bisa menjauhi sifat angkuh dan sombong. Jadi kemudian sehingga siswa itu terbiasa. Jadi kalau apa ini kan kita hanya berfokus pada kebiasaan. Nah kebiasaan akhirnya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pabrik tangkap ini nanti Ibu harapannya nanti anak-anak ini bisa menjauhi dari sifat-sifat ini ya, perilaku aku dan sombong yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu nanti mengajarkan tentang materi akhlak ini, tentu ada strategi yang nanti Ibu terapkan di dalam pembelajaran. Jadi metodenya metode apa yang nanti Ibu pakai? Ya, ini yang kita lakukan, yang kita pakai dalam pembelajaran itu adalah metode diskusi dengan kelompok. Diskusi kelompok. Jadi di dalam kelompok itu nanti mereka akan berdiskusi tentang sifat angkuh dan sombong ini. Bisa dipaparkan, kemudian mereka berbincang di dalam kelompok. Bagaimana sih ciri sifat angkuh dan sombong, bentuknya, mungkin mereka akan saling bertukar pikiran. Dari pengalaman mereka akan muncul
Berarti mereka nanti berdiskusi antar kelompok, nanti berdiskusikan tentang perilaku sombong itu ya. kelompok dulu, dalam kelompok mereka dulu. Jadi diskusi kelompok yang kita pakai dalam metode ini. Jadi kalau untuk medianya nanti apa Bu? Media yang dipakai? Media yang kami pakai itu adalah berbentuk media gambar atau poster. Media gambar. Media gambar dan poster-poster yang menunjukkan bagaimana sikap sombong, apa akibat sikap yang sombong. Media poster ini ibu yang bikin langsung atau anak-anak yang membuat poster apa ini? Itu yang untuk media itu time media. Kita yang bikin. Berarti Jadi nanti kita tempelkan di papan tulis. Ya. Nanti mereka akan melihat itu sebagai sumber belajar juga bagi mereka. Ini menarik sekali ini. Jadi bisa Ibu jelaskan nanti apa tuh tahapannya nanti biar tahapannya yang akan diterapkan ini nanti terlaksana nanti di pelaksanaan observasi nanti. Jadi tentu untuk tahapan awal pembelajaran kita persiapkan apa dulu kita persiapkan alat-alatnya. Ya. Nah, sebelumnya kita persiapkan peserta didik kita, kemudian kita bagi mereka beberapa kelompok sesuai dengan kapasitas milik kita. Ya. Ini kami jadikan mereka 7 kelompok karena kemarin anak kita ada 28. Jadi kalau terlalu banyak dalam kelompok itu akan mereka akan tidak fokus. Ya. Jadi kita ambil satu kelompok 4 orang. Jadi akan terciptalah kelompok 7 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Iya, pas. Kita akan lebih fokus untuk diskusi. Kemudian untuk kegiatan intinya nanti mereka akan berdiskusi di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan berdiskusi dan nanti masing-masing kelompok itu akan menerapkan metode diferensiasi. Nah, artinya masing kelompok akan berbeda topiknya. Mungkin kelompok A nanti membahas tentang pengertian ampun sombong, kelompok B ciri-cirinya, kelompok C cara menjauhi, kelompok D akibat. Nah, kemudian kelompok D menemukan dalilnya. Dan sampai nanti kelompok dalil. Jadi kita akan diferensiasinya nanti kita pakai dalam materi. Nah, kalau untuk dalam untuk strategi atau metode mereka sama. Nah, jadi kalau untuk materi kita bedakan. Kemudian setelah mereka berdiskusi nanti mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Karena materi mereka berbeda ya. Masing kelompok itu berbeda. Nanti mereka akan presentasikan hasil diskusi kelompok mereka ke depan. Dan nanti di akhir pembelajaran bagian penutup kita akan adakan umpan balik. Umpan balik, kemudian mungkin evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, itulah mungkin beberapa tahap yang kita lalui dalam pelaksanaan itu. Ya, menarik sekali ya di dalam proses pembelajaran Ibu nanti menerapkan pembelajaran diferensiasi, terutama diferensiasi dalam bentuk materi. Berarti masing-masing kelompok nanti akan berbeda-beda, tapi intinya tentang perilaku akhlak dan sombong. Wah, ini bagus sekali nih Ibu Mila. Kemudian mungkin dengan materi yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang bagi anak-anak ini menganggap ada materi ini agak sulit bagi mereka. Kira-kira itu apa ya? Kalau di sini kita perhatikan ini adalah yang agak mungkin menantang bagi anak-anak materinya, yaitu adalah tentang dalil. Dalil. Karena dalil ini kita bersumber dari Quran dan dalilnya itu surat Luqman ayat 18 itu bukan ayat yang familiar. Karena anak-anak ini kan dia yang familiar itu yang juz 30. Nah, jadi kalau udah lewat dari juz 30 itu kan untuk materi-materi tertentu itu tidak familiar bagi mereka. Nah, jadi mungkin di sini mereka akan kesulitan untuk membaca dan memahami dalil tentang sifat ampun dan sombong. Berarti kesulitan Ibu nanti adalah dalil yang mendukung tentang ayat tersebut tentang perilaku akhlak sombong gitu ya. Oke. Kalau ini perhatian khusus Ibu Mira nanti dalam pembelajaran nanti, apa perhatian khusus Ibu Mira nanti dalam menerapkan proses pembelajaran? Jadi mungkin untuk perhatian khusus kita akan khusus dalam materi tentang dalilnya tadi. Nah, itu mungkin kita akan berulang-ulang memberikan kepada anak, dan kita akan berusaha juga bagaimana anak bisa menghafal, memahami surat Luqman ini, surat ayat 18 tentang
sifat menjauhi sifat aku dan sombong. Oh iya, itu ini yang menarik itu sekali. kan khusus. Tapi kalau untuk memahami pengertian, ciri-ciri itu anak Udah biasa udah ya. biasa. Udah biasa. Kalau untuk dalil memahami dalil ini agak kesulitan. Itu Kesulitan yang akan bagian kita Ya. Demikianlah Bu. Ini yang persiapan nanti wawancara Amri untuk persiapan observasi nantinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi itu terlaksana dengan baik nanti di observasi. Oke, mudah-mudahan Pak Amri dengan kolaborasi kita nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan tercapai apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan persiapan Ibu yang udah matang ini, mudah-mudahan di praktek observasinya nanti Ibu nggak gugup, seperti pembelajar biasa lah ya. Insya Allah, karena itu gimana bagaimanapun itu kan sudah pekerjaan kita sehari-hari itu. Dilakukan secara orang. Mungkin kita nggak bisa di kamera nanti ya kan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini terlaksana dengan baik. Insya Allah. Ya, demikianlah percakapan kami dengan rekan guru itu pelaksanaan praktek pasca observasi. Mudah-mudahan besok terlaksananya pelaksanaan observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi
yang memiliki sikap angkuh dan sombong. Ya, itu yang akan dibahas di masing-masing kelompok. Akan dibagikan satu gambar. Kita akan menganalisa gambar nanti. Ya, berdasarkan gambar ini nanti anak kita kemukakan. Oke, sebagai gambarannya, ya, ada ibu tempelkan di papan tulis. Nah, ini untuk pengertian sikap angkuh dan sombong ya. Nah, ini nanti ada di kelompok 1 ini. Pengertiannya nanti. Empat. Nah, apa pula ini maksudnya ya? Ya. Silakan golongan anak tulisnya. Nah, ini untuk kelompok 1 kertas untuk hasil diskusinya. Nah, ini kertas untuk menyelesaikan diskusinya ya. Waktu diskusi Ibu kasih ya, waktu diskusi 15 menit. Hasil diskusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sesuai dengan alur merdeka, saya diminta oleh dalam LMS itu permintaan aksi nyata modul 2.3. Jadi setelah kemarin sudah dilaksanakan pelaksanaan pra observasi dan sekarang pasca observasi. Dan saya sendiri di sini tidak hanya sendiri saja, didampingi oleh Bapak PP, yaitu Bapak Eko Folasawi. Kemudian dia rekan guru juga Ibu Mira Sofia SPDI. Jadi hari ini Amri nanti akan melaksanakan pasca observasi. Gimana kelanjutannya? Yuk kita lihat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Amri. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Amri Amri gimana? kemarin sudah melihat Ibu tampil dalam pra observasi dan observasi, masih ingat kan Bu ya? Sing-sing. Oke. Kemudian ini Bu, di pasca ini ada beberapa hal yang Amri tanyakan mengenai observasi yang telah kita lakukan kemarin. Yang pertama Ibu ini Amri minta pendapat Ibu, bagaimana Ibu pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran kemarin? Terima kasih Pak Amri Ya. karena sudah mengajak saya untuk berkolaborasi dalam kegiatan Pak Amri ini. Ya. Mudah-mudahan kegiatannya lancar ya Pak Amri Amin, amin, dan sukses amin. selalu untuk CLP-nya. Ya. Tapi terkait dengan yang Pak Amri tanyakan, bagaimana pendapat saya setelah menyajikan pelajaran yang dalam observasi, wah itu sangat luar biasa sekali Pak Amri. Kenapa? Karena dengan metode dan pendekatan yang saya lakukan kemarin itu siswa sangat antusias sekali. Iya, betul. Ya, dengan metode diskusi kita memancing, ya, anak-anak terpancing untuk mereka bernalar dan berpikir. Ya. Nah, kemudian dari hasil diskusi mereka, kemudian mereka menyampaikannya ke depan. Ya. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang bagi anak-anak kita itu untuk untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka dengan apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka tuliskan, mereka sampaikan. Nah, itu sangat luar biasa sekali Pak. Iya, ini kelihatan kemarin Pak Abri lihat anak ini antusias sekali dalam masing-masing kelompok. Ini efek yang positif sekali nih, kemudian dipertahankan gitu. Jadi dalam proses pembelajaran tadi itu, apakah sudah sesuai dengan Ibu rencanakan di pra observasi kemarin? Alhamdulillah sesuai dengan yang kita rencanakan, karena apa yang kita susun dalam pedoman pembelajaran kita itu TPB Pak Amri, langkah-langkahnya sudah kita lakukan dan terlaksana semuanya, baik kehadiran anak-anak pun semuanya hadir full, dan kemudian anak-anak diberikan materi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kelompok itu kan materinya berbeda-beda. Nah, alhamdulillah anak-anak bisa memecahkan masalah sesuai dengan materinya. Ya, ini bagus sekali nih Bu, karena Ibu sudah langsung menerapkan sesuai dengan modul yang Amri pelajari itu tentang model pembelajaran diferensiasi. Berarti Ibu sudah menerapkan setiap kelompok itu sesuai dengan kemampuannya dan minatnya yang diterapkan di dalam kelas ya. Jadi berarti Ibu sudah puas dengan pembelajaran hari ini ya? Iya. Oke. Pelajarannya Jadi kita dalam mungkin dari kepuasan Ibu itu mungkin ada juga hal-hal yang tidak menurut Ibu tidak puas. Mungkin ada kesulitan juga di dalam metode yang dipakai. Kira-kira apa ini kesulitan Ibu pas pembelajaran tadi? Oh iya. Di sini walaupun kita sudah merencanakan dengan sebaik mungkin ya Pak Abli, tentu secara garis besar sudah terlaksana dengan baik. Nah, namun tentu namanya proses, nah tentu harus ada hal-hal yang harus kita perbaiki atau hal-hal kecil yang mungkin di luar prediksi kita, atau mungkin di sini kita kan dengan anak SD, anak SD kelas 4 ya. Nah, di kelas 4 tentu anak itu masih ada rasa kurang percaya dirinya. Walaupun sebagian sudah ada rasa percaya diri, namun tentu ada beberapa orang yang masih perlu kita bimbing, yang masih perlu kita motivasi untuk meningkatkan percaya diri. Nah, kemarin itu saya samakan
Maksudnya saya berkelompok, kan? Iya, betul. Berkelompok, pendekatan secara berkelompok. Kalau di kelompok mereka aktif, percaya diri menyampaikan pendapat. Nah, ketika mereka untuk individual untuk mengungkapkan di forum, nah itu mereka ada beberapa yang kurang percaya dirinya kurang. Nah, jadi di sanalah mungkin kendalanya yang harus diperbaiki atau mungkin kita sempurnakan lagi. Kita tidak hanya melakukan pendekatan untuk kelompok, tapi mungkin kita dekati anak ini secara individual. Jadi di kelompok kita bimbing dan secara individual pun ada yang kita bimbing dan motivasi sehingga anak ini jadi tidak itu kayak itu saja yang disuruh untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah itu mungkin yang akan kita sempurnakan dalam pendekatannya. Ini jawaban Ibu ini menarik ini. Tadi Umi mau tanya, ini tidak lanjutnya sudah langsung terjawab oleh Ibu. Sudah langsung tidak lanjut. Ini muncul dari Ibu langsung itu. Tanpa harus ditanyakan lagi. Jadi selama Ibu pelaksanaan pra observasi sampai sekarang pasca observasi, ini bagaimana kesan Ibu pelaksanaan yang dilakukan hari ini? Wah ini sangat berkesan sekali Pak. Jadi tidak hanya anak yang termotivasi, gurunya pun termotivasi. Yang pertama tentu kita merasa senang. Kenapa? Biasanya kita ngajar tuh kita sendiri aja. Jadi tidak tahu kita ini kata kita ini benar semua. Tapi ketika ada observer yang melihat kita, wah ini ada yang observasi kita ngajar. Ini bagaimana ya? Ini tepat nak bagus. Kita kan terangsang juga, motivasi juga. Jadi senang sekali kita atas kehadiran Pak Amri kemarin itu. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan Pak Amri. Kemudian Pak Amri, gimana saya ngajar tadi? Kita berkolaborasi sama Pak Amri, Pak, gimana tadi Pak Amri dengan metode ini, dengan kondisi kelas tadi bagaimana? Jadi ada kesulitan, kita bicarakan bersama dengan Pak Amri, kita carikan solusi sehingga bagi saya sendiri itu adalah satu saran yang sangat membangun dan insya Allah bisa merubah pola kita untuk mengajar tahap berikutnya. Ini sebagai bahan perbaikan dan sebagai motivasi kisahnya Pak Amri. Dan terima kasih sekali Pak Amri. Kita karena telah telah dibawa ke berkolaborasi Pak. Jadi kita tahu ini kelemahannya metode yang kita pakai. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita kan ini gimana? Jadi itu yang Alhamdulillah berarti dari awal dari pra pasca dan pasca observasi ternyata dampak dari kegiatan ini positif untuk Ibu juga untuk Amri juga sebagai dari PP juga. Jadi adalah hikmah dari kegiatan kita hari ini. Jadi Pak Amri terima kasih kepada Ibu atas waktunya selama kita berkolaborasi. Kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Amri, sama-sama terima kasih juga karena Pak Amri juga telah melibatkan saya dalam kegiatan ini. Dan memang nanti besok-besoknya mau juga diajak lagi Pak. Mau juga diajak lagi. Ini kan ilmu itu kan nggak harus dipelajari di dalam forum secara formal. Sambil begini kita juga dapat ilmu, sambil diskusi kita dapat ilmu juga. Terima kasih sama-sama Pak Amri. Terima kasih Bu. Terima kasih juga kehadiran Pak Eko mendampingi Pak Amri dengan Bu Mira sebagai rekan guru. Itu Bu Mira ya. Jadi dalam program guru penggerak memang salah satu kegiatan kita adalah coaching klinik. Coaching klinik itu adalah karena kita guru di sekolah tentu observasi sesama teman. Jadi Pak Amri ini sebagai CGT sedang belajar mempraktekkan bagaimana mengcoaching kawannya. Coaching itu kita mendampingi, menggali, bukan bertanya, bukan menyudutkan, bukan mencari kesalahan. Makanya Pak Amri tadi kan pertanyaannya kan begitu, apa yang Ibu rasakan, solusinya Ibu sendiri yang cari. Beliau nggak akan mengapa, nggak akan
nggak akan mencarikan solusi, tapi solusi tetap kepada kita sendiri. Nah, itulah metode yang sekarang diterapkan dalam program guru penggerak. Sehingga kalau suatu saat ada supervisi atau observasi kelas, itulah tekniknya digunakan seperti itu. Jadi kita tidak menghakimi, tidak mencari kesalahan, tapi semuanya kita kembalikan pada subjeknya masing-masing. Apa kekurangannya kira-kira ibu, pikir sendiri dia. Terus kira-kira solusinya bagaimana, pikir sendiri dia. Kemudian yang terakhir kesan-kesannya gimana, refleksi itu yang paling penting. Jadi kegiatan ini memang alhamdulillah di SD 08 Kubu Tanjung, sambutan dari teman-teman, dukungan dari kepala sekolah, semuanya luar biasa. Bagus sekali, sehingga kita bisa berkolaborasi. Insya Allah nanti apa yang sudah dipunya oleh Pak Amri bisa didestinasikan ke kawan-kawan itu ya. Terima kasih ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah saya sangat senang, puas sekali dengan apa kinerjanya Pak Amri. Nah, semuanya dikerjakannya dengan sangat baik. Nah, oke, terima kasih Pak Amri. Ya, terima kasih atas solusi dan sarannya Pak. Ya, demikianlah hasil pasca observasi dengan rekan guru, dan saya juga terima kasih banyak kepada Pak Eko sebagai selaku PP yang bersedia untuk mendampingi dalam percakapan pasca observasi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.